Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan nih buat kalian jadi orang sukses semua nih. Amin ya. Oke, mantap jiwa. Dan tetap ya kan kawannya, sebelum lanjut alangkah baiknya kalau ada secangkir kopi terlebih dahulu gitu kan. Kalau kita lihat bersama-sama kan memang kalau kita lihat dari Fair and Greed Index ya, indeksnya altcoin gitu kan bro ya. Di sini kalau Fair and Greed Index dia di area 71, tapi kalau kita lihat dari indeksnya altcoin ya, itu ada penurunan sekitar 4 poin bro. Kemarin terakhir kita bahas kan dia di 50 ya untuk indeksnya, udah mulai running stall ya, mesin udah di stall dia zung 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 gitu kan, udah di stall juga. Cuman terjadi sedikit waduh breakdown ini mesinnya ya, breakdown nih, turun dulu gitu ya. Mudah-mudahan ya hari ini dia bisa naik lagi lah. Nah, secara keseluruhan market cap juga turun, yang kemarin di 3,9 kali ini 3,8. Makanya di sini kita lihat indeksnya altcoin turun, Bitcoin dominance ini malah ada sedikit kenaikan ya. Yang kemarin juga di area 60, berapa? 5 atau berapa ya, hari ini di 60,9. Apakah akan ke area 61? Semoga jangan ya. Karena memang market belum begitu bagus. Toh ini kita juga masuk dalam kategori menjelang weekend gitu kan. Mungkin bro masih kurang aktif ya, orang-orang kurang aktif karena weekend juga bisa jadi. Nah, oke, kita langsung menuju ke informasi yang cukup menarik ini buat teman-teman ketahui. Nah, kalau kita ketahui bersama-sama teman-teman, ini khususnya buat kalian yang masih hold Ripple atau XRP ya. Jadi Ripple atau XRP itu maju di perbankan Amerika Serikat dan meluncurkan Ripple Payment Europe. Wah, ngeri ya, mantap. Dan yang perlu kalian ketahui, target kita kemarin sempat kita bahas ya, terdekat daripada XRP itu ke area 3,5 sampai di area 4 dolar. Dan ternyata kemarin sempat menyentuh di 3,6 US dollar bro. Wah, berarti target kita udah kena ya. Nice, kita tinggal menunggu dia sedikit retrace sebelum meneruskan kenaikannya gitu kan. Karena di sini ada kabar bagus juga nih. Nah, terus di sini sebuah inovasi perbankan besar dalam Ripple dan XRP akhirnya hadir, dan hal ini membawa apa? Perubahan dalam pendekatan lembaga keuangan tradisional. Aset digital aset ini, bank-bank Amerika Serikat diizinkan untuk menyediakan layanan kustodian kripto oleh Federal Reserve FDIC dan OCC dengan ketentuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Karena apa? Mereka semua sepakat untuk mengubah regulasi. Nah, seiring dengan pertumbuhan ini, Ripple Payment akan diluncurkan di Eropa, memperkuat kehadiran bisnis ini di wilayah ekonomi Eropa dengan kecepatan penerimaan institusional yang meningkatkan di kedua sisi Atlantik. Pembaruan sistem perbankan ini bukan hanya tentang perubahan kebijakan, tetapi juga merupakan awal mula XRP menjadi bagian dari struktur pembayaran arus utama. Nah, jadi sebenarnya untuk long termnya, untuk jangka panjangnya bro, SRP itu masih sangat murah loh kalau kita lihat dari harga saat ini ya. Kalau kita berbicara untuk jangka panjang, SRP saat ini masih sangat murah banget. Jadi yang udah dapat di harga 0,6 ataupun di kisaran 2 dolar atau 1,5 dolar dan seterusnya bro ya, kalian beruntung banget. Karena kalian udah profit tentunya hari ini. Dan terus bro, jangan lupa setidaknya profit sama modal kalian keluarin dulu. Semisal kalian di 0,6 tuh ya, kalian beli 100 dolar gitu kan. Nah, paling enggak kalian tarik tuh sekitar ya 150 atau 120 atau 200 dolar gitu bro, plus modal profit keluar, biarkan dia sisanya di situ. Untuk apa? Jangka panjang, untuk jaga-jaga, siapa tahu nih ya di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu kan, harganya udah cenderung mahal ya gitu bro. Oke, momen perbankan Ripple XRP mendorong apa? Adopsi institusi dan ekspansi Uni Eropa juga. Jadi regulator federal memberikan lampu hijau untuk layanan penyimpanan kripto. Terobosan regulasi ini direkayasa ketika tiga regulator perbankan teratas Amerika Serikat mengeluarkan panduan terpadu yang secara resmi mendefinisikan penyimpanan sebagai penyimpanan aset digital atas nama nasabah.
Kejelasan ini berhasil mentransformasi ambiguitas yang telah menghantui bank selama bertahun-tahun dan memungkinkan mereka untuk langsung ya menyimpan mata uang kripto seperti XRP tanpa ketidakpastian regulasi. Bank ini dapat menawarkan layanan penyimpanan yang aman dan terregulasi baik kepada klien retail maupun institusi besar, sesuatu yang telah lama dinantikan oleh komunitas XRP. Momentum perbankan XRP Ripple membuka peluang baru bagi para pelaku institusi untuk masuk pasar dengan percaya diri. Ngeri ya. Jadi pelan-pelan nih ya, pelan-pelan XRP ini kedepannya kayaknya bakal bagus gitu. Tapi kalian disclaimer lagi ya, jangan semeta-merta aku bilang wah ini bakal bagus nih kedepannya, bahkan bullish nih kedepannya. Kalian jangan percaya. Kenapa? Musrik nanti bro. Kalian tetap harus disclaimer gitu kan. Kalian harus riset juga. Karena riset saya dengan riset teman-teman tentunya beda. Beda pola pikir, beda kepala, itu perbedaan pasti ada bro. Saya bullish di XRP belum tentu kalian bullish di XRP ya. Saya bearish di XRP belum tentu kalian bearish juga gitu kan. Jadi kalian harus disclaimer lagi dan sharing-sharing. Jadi jadikan platform ini sebagai sarana sharing gitu bro. Nah, kesiapan teknis XRP Ledger untuk penyimpanan. Nah, XRP Ledger ini telah memaksimalkan aspek kesiapan institusi berkat berbagai parameter kinerja teknis yang penting. Nah, jaringan ini telah berhasil menutup lebih dari 70 juta buku besar dan keandalan inilah yang dibutuhkan bank untuk menjelaskan atau menjalankan operasi kustodian. Finalitas transaksi berlangsung dalam hitungan 3 hingga 5 detik. Sesuatu yang vital bagi institusi yang membutuhkan penyelesaian cepat gitu ya. Ripple telah merancang buku besar dengan dukungan asli untuk tokenisasi dan secara teknis penyesuaian untuk memungkinkan peran kustodian yang kini telah disetujui oleh regulator. Pembaruan sistem perbankan Ripple ini menunjukkan bahwa Ripple menciptakan XRP untuk penggunaan institusi bukan sebagai instrumen spekulatif. Nah, mantap ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat sendiri lah ya pengumuman penting Ripple Payment Eropa mulai beroperasi. Jadi kenaikan daripada XRP itu adalah pengesahan dari RUU juga kalau nggak salah dan sama ya informasi ini bro. Makanya XRP itu sempat naik lumayan signifikan kan. Nah, jadi buat teman-teman semua yang udah profit selamat dan yang notabene mungkin beli di all time high ya tunggu saja sebentar lagi dia nyentuh kembali di ATH-nya gitu brother ya. Dan semoga saja di bulan ini XRP bisa membuat ATH. Amin. Tetap semangat dan